Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya wahhab, alhimna as-sawab wa janibna as-zalal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba yuktab abadal abidin wa daharat dahirin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa belajar melanjutkan pembelajaran kemarin yang sempat terjeda karena kita melaksanakan ujian tengah semester. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di bab dzikri wa du'a. Dan sekarang kita sudah di hadis yang ke 1537. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Mari kita baca. Sebelumnya persiapkan kitab-kitabnya semuanya dan alat tulisnya. Jangan lupa selalu dimaknai. Jangan sampai ada terlewat ataupun tidak dimaknai dengan sengaja, ya. Karena kita berniat untuk memahami hadis Rasulullah, yaitu kata yang dikeluarkan dari lisan manusia yang paling sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Ya, sekarang kita membaca hadis ini. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiya, semoga meridai Allah anhuma, atas keduanya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaq'udu, tidak duduk. Qaumun, sebuah kaum. Yadhkuruna, saling berzikir. Kaum yadhkuruna, saling berzikir. Siapa yang saling berzikir? Kaum. Ya, jadi fa'ilnya itu adalah kaum. Allah, kepada Allah. Saling berzikir, baik zikir dimaknai secara bahasa artinya mengingat, ataupun zikir dengan kita membaca tahmid atau kita membaca tahlil. Yadhkuruna, saling berzikir, Allah, kepada Allah, azza mahaluhur wa jalla. Azza mahaluhur Allah wa jalla, dan maha agung Allah. Illa, kecuali. Hafadz, mengitari atau mengelilingi. Hum, atas kaum. Al-malaikatu, para malaikat. Wa ghasyiyat, dan menghujani. Wa ghasyiyat, dan hujan, gitu ya, maksudnya turun. Wa ghasyiyat, dan menghujani, seperti itu. Hum, atas kaum. Ar-rahmatu, rahmat. Wa nazalat, dan turun. Alaihim, atas kaum. As-sakinatu, ketenangan. Wa dzakara, dan mengingat. Hum, atas kaum. Allahu, Allah. Fiman, di dalam seseorang. Indahu, yang berada di sampingnya. Di hadis ini menjelaskan tentang bahwa sebuah kaum, la yaqudu qaumun yadhkurunallah, tidak duduk atau tidak berkumpul sebuah kaum atau kumpulan orang-orang yang dimana orang tersebut semuanya berzikir kepada Allah, maka apa? Kecuali illa hafatzhumul malaikah, kecuali orang yang berzikir tadi berkumpul untuk berzikir kepada Allah akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dihujani dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah,
dan mereka akan diberikan sebuah ketenangan dalam hati. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan mengingat mereka fi man indahu, yaitu orang-orang yang berada di sisi Allah. Akhraja telah mengeluarkan hu atas hadis Muslimun, Imam Muslim. Ini adalah hadis yang pertama yang kita baca. Kemudian hadis yang kedua. Nah, ini adalah hadis yang kedua. Mari kita baca dan kita artikan. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah. Ya, anhunya dari Abi Hurairah. Radhiyallahu, semoga meridai Allah anhu atas Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majalasa, tidak duduk, qaumun, sebuah kaum, majlisan di sebuah majlis atau di sebuah tempat duduk, lam yadhkuru, tidak saling berzikir kaum, tidak saling berzikir kaum, Allah kepada Allah fihi, di dalam majlis, walam yusallu, dan tidak membaca solawat kaum, ala nabiyihim, atas nabinya kaum, nabinya kaum, sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali, kana ada alaihim, bagi kaum, tirotun kekurangan. Fa in syaa, jika dikehendaki oleh Allah, jika berkehendak Allah, gitu ya. Fa in syaa, jika berkehendak Allah, adzaba, maka menghukum Allah hum, atas kaum. Wa in syaa, dan jika berkehendak Allah, ghafara, mengampuni Allah lahum, atas kaum. Akhraja telah mengeluarkan hu atas hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata, hasanun, yaitu hadis yang hasan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa sebuah kaum atau sekelompok orang, jika mereka berkumpul, akan tetapi perkumpulan itu tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah, dan tidak membaca sholawat kepada Nabi, artinya mereka lupa kepada Allah, lupa kepada Nabinya, maka apa? Illa kana alaihim tirah, maka mereka akan mendapatkan sebuah kekurangan. Jikalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengazab mereka atau menghukum mereka. Dan jikalau Allah menghendaki sebuah pengampunan, maka Allah akan mengampuni mereka. Di sini kita bisa mengetahui bahwa membaca sholawat, kemudian berzikir kepada Allah, itu senantiasa diharuskan. Jangan sampai kita lalai dan terlupa kepada Allah. Ini adalah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Fadailu adkarin muayyanah, yaitu keutamaan dari zikir, membaca zikir tertentu. Ya, keutamaan membaca zikir tertentu. Mari kita baca. Wa an Abi Ayyub al-Ansari, dan dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu, semoga meridai Allah anhu atas Abi Ayyub al-Ansari. Qala, berkata Abu Ayyub, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa,
Man barang siapa, qala berkata man atau seorang, la ilaha illallah. Berkata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, sendirinya Allah atau esanya Allah. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Membaca berapa kali? Asyra marrat. Membaca 10 kali. Kana maka ada. Siapa? Seseorang itu. Kana maka ada seorang itu. Kaman seperti seseorang. A'taqo memerdekakan. Memerdekakan arba'ata anfusin, 4 orang. Arba'ata anfusin, 4 orang min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Masya Allah. Ini merupakan keutamaan atau afdoliyah dari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ketika kita selesai sholat, kita dibiasakan untuk membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebanyak 10 kali. Maka pahalanya seperti halnya dia memerdekakan 4 orang dari keturunannya Nabi Ismail. Masya Allah. Nah, jadi dengan demikian kita sudah membaca 3 hadis pada hari ini. Jangan lupa semuanya hadis yang kita baca diartikan, kemudian dipahami. Suatu ketika ada pertanyaan atau ada ujian, kalian bisa menjawab, ya. Yang terpenting adalah kalian bisa mengerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.